Media Cina 163 menilai tim nasional Indonesia hanyalah tim jago kandang. Disebutkan sepanjang fase kualifikasi putaran pertama hingga ketiga, Jai Itzes dan kawan-kawan hanya 2 kali kalah di kandang sendiri, masing-masing dari Irak dan Jepang. Tim nasional Cina akan menjadi tamu di markas tim nasional Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Masih ada waktu efektif selama kurang dari 2 bulan bagi kedua tim untuk mempersiapkan diri. Saat ini, tim nasional Cina masih berkutat sebagai juru kunci di grup C dengan nilai 6 setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025. Sementara tim nasional Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat dengan nilai 9 dan punya kans lebih besar untuk lolos ke fase berikutnya. Karenanya, tim nasional Cina terus mendapat sorotan dari publik mereka sendiri. Jika berhasil menang atas tim nasional Indonesia pada 5 Juni mendatang dan disusul saat menjamu Bahrain, perjalanan Cina untuk bisa lolos ke putaran keempat juga tergantung pada bantuan tim Jepang. Cina tentu sangat membutuhkan bantuan dari Jepang yang akan bertemu Indonesia pada 10 Juni mendatang. Artinya, Jepang wajib kembali mengalahkan Indonesia dan membuat Cina punya kesempatan untuk melaju lebih jauh. Tentu saja, meski dibantu tim Jepang, harus ada syarat yang kejam, yaitu di pertandingan ke-9, tim nasional sepak bola Cina harus mengalahkan tim nasional Indonesia, tulis 163 pada Kamis 10 April 2025. Harus diakui tim nasional Indonesia diketahui masih kalah dalam rekor pertemuan melawan Cina. Dalam 16 pertemuan terakhir, skuad Garuda hanya mampu meraih 3 kemenangan dan kalah sebanyak 12 kali dari Cina. Sementara 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tim nasional Indonesia terakhir kali mengalahkan Cina terjadi pada 1987. Saat itu, pada ajang King Cup, tim Merah Putih menang dengan skor 3-1. Namun, satu-satunya kemenangan tim nasional Indonesia atas Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia terjadi pada 1957 dengan skor 2-0. Hanya saja, tim nasional Indonesia saat ini bukan lawan enteng bagi Cina, seperti halnya beberapa tahun silam. Skuad Garuda terus memacu prestasi dan boleh dibilang naik kelas sejak era kepelatihan Sintayong dan sekarang beralih ke Patrick Kluivert. Kini, tim nasional Indonesia telah mengalami perubahan luar biasa. Tim Garuda terus diperkuat pemain-pemain keturunan. Nilai seluruh tim juga meningkat tajam. Dalam tulisannya, 163 menggambarkan kehebatan tim nasional Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepanjang fase kualifikasi sejak putaran pertama, tim nasional Indonesia hanya 2 kali kalah di kandang sendiri, masing-masing dari Irak 0-2 dan Jepang 0-4. Selebihnya Indonesia sangat kuat. Australia ditahan 1-1, Arab Saudi merana dengan kekalahan 0-2. Tim terakhir yang terkapar di Stadion GBK adalah Bahrain yang digasak 0-1. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan Cina selama 68 tahun terakhir, mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan. Mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia, tulis 163. 163 melanjutkan, asalkan bisa mengalahkan Indonesia dengan bantuan Jepang, tim nasional Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin dan menembus 4 besar grup, lolos ke babak selanjutnya, bunyi akhir tulisan media tersebut.
Sementara itu, media Cina lainnya menyadari ada kekuatan besar yang sedang tumbuh dari skuad tim nasional Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh News QQ setelah Garuda sukses menumbangkan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut tidak hanya mengamankan posisi Indonesia di klasmen, tetapi juga mengirim pesan tegas bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert tidak bisa dianggap enteng. Bahkan, media Cina itu menyebut tim nasional Indonesia kini memiliki kekuatan misterius yang berkembang pesat berkat proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI. Pemain-pemain seperti Dean James, Joy Pelupesi sudah tampil saat melawan Australia dan Bahrain, sementara Emil Audero baru duduk di bangku cadangan. News QQ menyebut ketiganya diprediksi bakal memperkuat skuad secara penuh saat tim nasional Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 mendatang. Indonesia telah dengan cepat meningkatkan kekuatannya melalui kebijakan naturalisasi, tulis News QQ dalam laporannya. Mereka juga menyoroti kiprah Mes Hilgers dan Kelvin Verdong yang dianggap menjadi andalan di lini belakang Garuda. Menurut News QQ, pengalaman mereka di liga-liga Eropa memberikan dampak signifikan terhadap kematangan permainan tim nasional Indonesia secara keseluruhan. Pemain-pemain Belanda seperti Mes Hilgers dan Verdong telah memantapkan diri di liga-liga lapis kedua Eropa dan koordinasi tim secara keseluruhan menjadi lebih matang imbuh mereka. Tidak hanya pemain, keberadaan pelatih top seperti Patrick Kluivert turut membawa angin perubahan bagi perkembangan sepak bola tanah air. Diketahui Cina sendiri berada dalam situasi sulit di grup C. Mereka harus bersaing ketat dengan Indonesia, Bahrain, dan Australia untuk memperebutkan posisi runner-up. Jepang sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup, namun sikap mereka di laga terakhir bakal menjadi faktor penting dalam menentukan nasib negara lain. Diketahui pada laga kontra Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan tidak bisa bermain. Pemain Oxford United tersebut mendapat kartu kuning saat tim nasional Indonesia mengalahkan Bahrain di Jakarta. Dengan demikian, Marcelino sudah mengantongi 2 kartu kuning karena sebelumnya mendapat kartu kuning melawan Bahrain pada Oktober lalu.